ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapak serta saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Injil Matius bab 10 ayat 17-22 yang baru saja kita dengarkan bersama, dikisahkan tentang Yesus yang mengingatkan para muridnya bahwa mereka akan menghadapi penganiayaan dan tantangan saat memberitakan Injil. Mereka akan diserahkan kepada penguasa, diadili, bahkan dikhianati oleh orang terdekat. Namun demikian, Yesus juga memberikan janji penghiburan bahwa Roh Kudus yang akan berbicara melalui mereka, dan mereka yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Ibu dan bapak serta saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama terkesan bertolak belakang dengan suasana Natal yang penuh kegembiraan dan damai. Namun sejatinya tidak sama sekali. Sebaliknya, sabda Tuhan tersebut hendaknya menyadarkan kita akan arti perayaan Natal yang sesungguhnya. Natal hendaknya menjadi momen bagi kita untuk menyambut dan menjadikan Tuhan sebagai pusat penggerak hidup dan karya kita. Dengan jalan demikian, kita akan diarahkan untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berupaya menjadi alatnya dalam mengupayakan makin bertumbuhnya kerajaan Allah di lingkup kehidupan kita. Tentu saja hal ini tidak gampang, apalagi di zaman sekarang ini. Setiap hari kita berhadapan dan bergulat dengan begitu banyak persoalan yang mengganggu hati nurani kita. Dilema sering menghinggapi kita antara menghadirkan suara sekenabian atau diam karena takut atau malah ikut terlibat. Idealnya memang berani menjadi nabi, tetapi risikonya terlalu besar dan mengerikan. Pada akhirnya, tak jarang kita mengambil sikap untuk diam saja. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tidak takut, khawatir, atau cemas, sebab jalan hidup seorang murid selalu disertai dan dibimbing oleh gurunya sendiri, seperti disabdakannya dalam ayat 19 dan 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Sekarang marilah kita bertanya
kepada diri kita masing-masing. Beranikah kita menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang mau menghadapi segala risiko, seperti dikorbankan, difitnah, ditertawakan, dihina, atau dijauhi? Pada pesta Santo Stefanus Martir yang pertama ini, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar semangat kemartiran Santo Stefanus senantiasa tumbuh dan berkembang dalam hidup karya kita. Kita juga mohon berkat Tuhan agar kita selalu mengandalkan tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi martir cinta kasih bagi sesama di zaman now. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh